beriman kepada hari akhir bersama saya, Ibu Syamsiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tentunya baik ya, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku rezeki berupa pemahaman. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kali ini Ibu Guru akan menyampaikan materi tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mati. Manusia yang telah meninggal dunia akan dihidupkan kembali pada hari itu. Tidak ada yang mengetahui terjadinya hari akhir. Yang dapat kita ketahui hanya melihat tanda-tandanya. Kita wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir itu akan datang. Selain itu, kita harus mempersiapkan diri untuk bekal hari akhir. Caranya dengan selalu memiliki sikap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mawas diri. Selanjutnya, materi yang pertama adalah pengertian hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mati. Manusia yang sudah meninggal dunia akan dihidupkan kembali pada hari akhir. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhir berarti kita wajib dan percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti datang. Kepastian bahwa hari akhir akan datang sebagaimana tertulis pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun,
niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kemudian tentang kejadian pada hari akhir juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Coba kamu bayangkan kejadian yang dijelaskan pada ayat tersebut. Mengerikan bukan? Oleh karena itu, kita harus mengimani dan meyakini adanya hari akhir. Kita harus banyak beribadah dan melakukan amal kebaikan. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung semua amalan yang dilakukan hambanya. Setiap amalan akan dipertanggungjawabkan. Bagi yang banyak amal kebaikannya akan mendapat surga sebagai balasannya. Sebaliknya, orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya, nama-nama lain hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hari akhir di dalam Al-Quran dengan nama yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa sebutan untuk hari akhir. Sebutan lain dari hari akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yaumul Ba'as adalah hari di mana semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Mahsyar adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Mizan adalah hari di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Yang keempat, Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal manusia ketika hidup di dunia akan dihisab atau dihitung. Yang kelima, Yaumul Jaza adalah hari di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas. Selanjutnya, tanda-tanda hari akhir. Adapun tanda-tanda hari akhir yaitu: yang pertama, kejahatan semakin merajalela. Yang kedua, banyak ulama yang meninggal dunia. Yang ketiga, munculnya dabbah atau hewan ajaib yang bisa berbicara. Yang keempat, munculnya Imam Mahdi. Yang kelima, munculnya Dajjal. Yang keenam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan yang ketujuh, matahari terbit dari arah barat. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, menambah keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memotivasi diri supaya tidak menunda-nunda melakukan amal baik. Yang kelima, menyadarkan diri bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Selanjutnya, sikap yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara. Yang kedua, tolong-menolong dalam hal kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, memperbanyak amal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Anak-anakku yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.